Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Donders Daila Tuan dari kelas 12 IPS 2 SMAS Seminari Sando Minggo Hokeng, tahun pelajaran 2023-2024. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Gereja Reformasi Abad Pertengahan. Kita simak bersama videonya. Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada awal abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme berusaha untuk meruntuhkan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Sebelum terjadinya reformasi gereja, situasi di Eropa saat itu adalah munculnya dominasi kekuasaan oleh gereja, yang mana gereja menguasai seluruh aspek dalam negara dan bahkan melebihi pemerintahan. Pada saat itu, terjadi banyak ketidakstabilan dalam tubuh gereja yang menyebabkan banyaknya dampak yang dirasakan umat awam manusia, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Paus memiliki cakupan wilayah yang sangat bersifat universal. Penyalahgunaan ini juga menjadi faktor penyebab munculnya berbagai ketimpangan dalam gereja. Ketimpangan dalam gereja sebelum terjadinya reformasi ialah seperti Paus sebagai bapak suci berperilaku amoral yang menyangkut hubungannya dengan wanita, seperti Alexander ke-6 yang memiliki 8 anak haram. Banyak terjadi kasus korupsi, penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, dan adanya penyimpangan terhadap sakramen. Seluruh tindakan tersebut sangat berbeda jauh dari ajaran kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman dalam hidup umat beriman. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan reformasi. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, Wahyudi Daja dijelaskan beberapa latar belakang reformasi gereja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Yang ketiga, adanya keinginan dari negara-negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Yang keempat, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Kita masuk pada penjelasan yang kedua tentang reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548. Martin Luther yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Upaya yang dilakukan Martin Luther pada tahun 1517 untuk menentang gereja adalah mengeluarkan 95 tesis atau dalil yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapatkan reaksi yang keras dari pihak gereja. Pada tahun 1521, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Motivasi dan nafsu pengucilan Martin Luther tidak membuat gerakan reformasi gereja surut. Gerakan Martin Luther yang mendapatkan dukungan dari pemimpin-pemimpin Jerman mampu meruntuhkan kekuasaan Paus di wilayah Jerman
Dan untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang menjadi gereja negara Jerman. Reformasi gereja juga mulai berkembang di negara-negara Eropa lain. Menurut buku sejarah pemikiran reformasi pada tahun 1997, karya Alistair McGrath, Jean Calvin dari Perancis pada tahun 1509 dan 1564 memimpin sebuah ajaran bernama Calvinis yang pengikutnya berasal dari Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Selain itu, muncul pula ajaran Anglikanisme yang dipimpin oleh Raja Henry ke-7 Tudor di Inggris. Gerakan Protestan yang muncul pada tahun 1930 di Eropa dilatar belakangi oleh desakan pengembalikan ajaran agama sesuai Alkitab dan ajaran Kristen awal. Berikut adalah dampak dari reformasi gereja di Eropa. Yang pertama, terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Yang kedua, timbulnya pembaruan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Dan yang keempat, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Dari peristiwa ini, nilai yang dapat kita ambil adalah perlunya penegakan dan penyesuaian perilaku sebagai umat beriman yang sesuai dengan ajaran gereja. Penyimpangan tidak akan terjadi jika niat hati iman kita ditingkatkan dan diolah dengan baik. Belajar dari setiap pengalaman dan berjalanlah dengan seluruh ajaran Tuhan sebagai penuntun persiaran hidup di dunia yang fana ini. Melalui reformasi ini, kita juga belajar bahwa pentingnya teguran dan penyuaraan hak sebebas-bebasnya dalam menentang ketidakadilan dan perilaku yang kurang sesuai dengan peraturan yang semestinya. Menjaga perilaku kita berarti juga menjaga harga diri sebagai manusia yang berbudi. Terima kasih atas hati dan waktu yang diberikan sebagai partisipasi bersama. Sekiranya materi yang dipaparkan ini dapat menjadi bekal kita semua dalam mengolah sikap dan tindakan sebagai umat beriman yang baik hati. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.